Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Lindung dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang optik mengenai materi teropong. Adapun kompetensi dasar teropong, memahami cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Indikator-indikator: pertama, mengidentifikasi bagian-bagian teropong. Kedua, membandingkan teropong bintang dan teropong bumi. Ketiga, menggambarkan jalannya sinar pada teropong. Dan yang keempat, menghitung perbesaran benda pada teropong. Teropong terbagi menjadi dua, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong bias terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu teropong bintang, binokular, teropong Galileo, dan teropong bumi. Sedangkan teropong pantul ada teropong Cassegrain. Apa itu teropong? Teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang terletak pada kejauhan agar terlihat lebih dekat. Teropong terbagi menjadi dua jenis, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong bias. Prinsip kerja teropong bias mirip dengan prinsip kerja mikroskop. Teropong terdiri dari dua buah lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okular. Lensa objektif merupakan lensa cembung yang cukup besar dengan jarak fokus yang besar pula. Sedangkan lensa okular memiliki jarak fokus yang kecil. Sinar datang dari benda yang jauh merupakan sinar-sinar paralel dan membentuk bayangan objektif pada titik fokus objektif. Teropong bintang. Benda yang berada di kejauhan akan dibiaskan terlebih dahulu oleh lensa objektif sehingga terbentuk bayangan maya terbalik dan diperbesar. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dianggap sebagai benda oleh lensa okular. Teropong bintang pada mata tak berakomodasi. Pada kondisi mata tak berakomodasi, bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif berada tepat di fokus lensa objektif, sekaligus fokus lensa okular. Atau bisa dikatakan, jarak benda pada lensa okular sama dengan panjang fokus lensa okular. Sehingga, bayangan yang terbentuk oleh lensa okular berada di depan lensa pada jarak rendah. Persamaannya, dia sama dengan lensa objektif ditambah lensa okular. Teropong bintang pada mata berakomodasi maksimum. Pada kondisi mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif berada tepat di titik fokus lensa objektif, di antara titik fokus lensa okular dan titik pusat lensa okular. Sehingga, bayangan yang terbentuk oleh lensa okular berada di depan lensa okular pada jarak tertentu. Panjang teropong bintang untuk mata berakomodasi maksimum adalah dia sama dengan lensa objektif ditambah dengan fokus lensa okular. Teropong bumi. Benda yang berada di kejauhan akan dibiaskan oleh lensa objektif sehingga terbentuk bayangan yang bersifat maya, terbalik dan diperbesar. Bayangan yang bersifat terbalik ini akan dibalikkan oleh lensa pembalik agar menjadi tegak tanpa merubah ukurannya. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa pembalik dianggap sebagai benda oleh lensa okular. Teropong bumi. Teropong bumi pada mata tak berakomodasi. Pada kondisi mata tak berakomodasi, bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif berada tepat di fokus lensa objektif dan pada jarak 2 kali panjang fokus lensa pembalik. Bayangan ini kemudian dibalikkan oleh lensa pembalik sehingga bayangan tepat pada fokus lensa okular. Atau bisa dikatakan, jarak benda pada lensa okular
sama dengan panjang fokus lensa okular. Akhirnya, bayangan yang terbentuk oleh lensa okular berada di depan lensa pada jarak terhingga. Persamaannya, D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Teropong panggung. Lensa okular pada teropong panggung sekaligus berfungsi sebagai lensa pembalik, sehingga panjang teropong panggung lebih pendek daripada teropong bumi. Teropong bumi pada mata berakomodasi maksimum. Pada kondisi mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif berada tepat di titik fokus lensa objektif, dan pada jarak 2 kali panjang fokus lensa pembalik. Bayangan ini kemudian dibalikan oleh lensa pembalik, sehingga bayangan berada di antara titik fokus lensa okular dan titik pusat lensa okular. Akhirnya, bayangan yang terbentuk oleh lensa okular berada di depan lensa okular pada jarak tertentu. Panjang teropong bumi untuk mata berakomodasi maksimum adalah D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah SOK. Teropong bumi pada mata tak berakomodasi. Pada kondisi mata tak berakomodasi, bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif berada tepat di fokus lensa objektif dan di belakang lensa okular, tepat pada fokus lensa okular sama dengan panjang fokus lensa okular. Atau bisa dikatakan, jarak benda pada lensa okular sama dengan panjang fokus lensa okular. Sehingga bayangan yang terbentuk oleh lensa okular berada di depan lensa pada jarak terhingga. Persamaannya, dia sama dengan FOB ditambah FO. Teropong pantul. Teropong bumi pada mata berakomodasi maksimum. Benda yang berada pada kejauhan akan dipantulkan oleh cermin objektif, kemudian dipantulkan kembali oleh cermin datar agar mengarah ke lensa objektif. Teropong atau teleskop adalah alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang agar tampak lebih dekat dan jelas. Secara umum ada 2 jenis teropong, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Perbedaan kedua teropong ini pada objektifnya. Teropong bias menggunakan lensa, sedangkan teropong pantul menggunakan cermin. 3 teropong yang akan kita bahas berikut adalah teropong bias, dan yang terakhir adalah teropong pantul. Teropong bintang menggunakan lensa cembung untuk lensa objektif dan lensa okular. Lensa objektif pada teropong bintang memiliki jarak fokus yang lebih besar, FOB lebih besar pada FOK. Diagram pembentukan bayangan teropong bintang adalah sebagai berikut. Cahaya dari jauh memasuki lensa objektif dan membentuk bayangan terbalik. Bayangan ini kemudian diperbesar oleh lensa okular yang akhirnya bersifat maya dan dilihat oleh mata kita. Persamaan untuk teropong bintang adalah untuk mata tidak berakomodasi, perbesarannya adalah FOB per FOK. Panjang teropong adalah FOB ditambah FOK. Untuk mata berakomodasi maksimum, perbesarannya adalah FOB per SOK, dan panjang teropongnya adalah FOB ditambah SOK. Sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 160 cm dan lensa okularnya 40 cm. Tentukan perbesaran teropong dan panjang teropong untuk mata tidak berakomodasi. Perbesaran teropong untuk mata tidak berakomodasi adalah FOB per FOK, sama dengan 160 per 40 sama dengan 4 kali. Panjang teropongnya adalah FOB ditambah FOK, sama dengan 160 tambah 40 sama dengan 200 cm. Teropong bumi menggunakan 3 lensa cembung. Lensa yang berada di antara lensa objektif dan okular disebut dengan lensa pembalik. Sesuai dengan namanya, lensa pembalik ini berfungsi untuk membalik bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Diagram pembentukan sinarnya adalah sebagai berikut. Sinar masuk dari arah terhingga dan membentuk bayangan terbalik dari lensa objektif. Bayangan ini dibalik oleh lensa pembalik dan sinar melalui lensa okuler sehingga objek dilihat oleh mata kita.
Perbesaran dan panjang teropong memenuhi persamaan M sama dengan FOB per FOK. Dan panjangnya adalah FOB ditambah FOK ditambah 4 FP. Teropong bumi memiliki jarak fokus lensa objektif 35 cm, fokus lensa pembalik 6 cm, dan fokus lensa okuler 10 cm. Berapakah panjang teropong agar benda terlihat dengan mata tak berakomodasi? Panjang teropong D sama dengan FOB tambah FOK tambah 4 FP sama dengan 35 tambah 10 tambah 24 sama dengan 69 cm. Teropong panggung menggunakan lensa cembung sebagai objektif dan lensa cekung sebagai okuler. Diagram pembentukan bayangannya adalah sebagai berikut. Sinar masuk dari arah tak hingga menuju lensa objektif dan membentuk bayangan pada titik fokus lensa objektif yang sama dengan titik fokus lensa okuler. Bayangan ini dibiaskan oleh lensa okuler sehingga membentuk bayangan pada titik tak hingga untuk mata tidak berakomodasi. Perbesaran dan panjang teropong untuk mata tak berakomodasi memenuhi persamaan M sama dengan mutlaknya FOB per FOK dan panjang teropong adalah FOB tambah FOK. Oleh karena lensa cekung okuler, FOK bertanda negatif. Teropong panggung memiliki perbesaran 5 kali dan panjang teropong 30 cm. Teropong ini digunakan dengan mata tak berakomodasi. Tentukan jarak fokus lensa okuler dan objektif. Diketahui perbesarannya 5 kali dan panjangnya 30 cm. Sekarang kita misalkan FOK adalah minus A. Tanda negatif ini karena lensa cekung. M sama dengan FOB per FOK sama dengan 5. Berarti FOB adalah 5 FOK sama dengan 5A. Panjang teropong D sama dengan FOB tambah FOK sama dengan 30. Jadi 5A tambah A sama dengan 30. 6A sama dengan 30, maka A sama dengan 5 cm. Maka FOK sama dengan minus 5 cm dan FOB sama dengan 5A sama dengan 25 cm. Teropong pantul terdiri dari beberapa cermin dan lensa. Pada intinya, cermin cekung digunakan sebagai objektif, cermin datar diletakkan sedikit di depan titik fokus cermin cekung, dan sebuah lensa cembung digunakan untuk lensa okuler. Diagramnya adalah sebagai berikut. Sinar sejajar dari jauh dipantulkan oleh cermin cekung. Sinar bayangan dari cermin cekung dipantulkan oleh cermin datar. Setelah itu, sinar ini masuk ke dalam lensa okuler dan dilihat mata. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM. Contoh soal pertama, seorang menggunakan teropong bumi dengan mata tak berakomodasi untuk mengamati benda pada jarak tak hingga. Panjang fokus lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler berturut-turut 50 cm, 6 cm, dan 6 cm. Berapakah panjang teropong tersebut? Diketahui FOB sama dengan 50 cm, FP 6 cm, FOK 6 cm. Ditanya panjang teropong. Jawab dia sama dengan FOB ditambah 4 FP ditambah FOK sama dengan 50 ditambah 4 dikali 6 ditambah 6 sama dengan 50 ditambah 24 ditambah 6 sama dengan 80. Jadi panjang teropong tersebut adalah 80 cm. Soal yang kedua, sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 175 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 175 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 25 cm. Panjang teropong dan perbesaran angular teropong berturut-turut. Diketahui FOB sama dengan 175 cm, FOK sama dengan 25 cm. Penyelesaian M sama dengan FOB dibagi FOK sama dengan 175 cm dibagi 25 cm sama dengan 8 kali. D sama dengan FOB ditambah FOK sama dengan 175 cm ditambah 25 cm sama dengan 200 cm. Soal yang ketiga, sebuah teropong dipakai untuk melihat bintang yang menghasilkan perbesaran angular 6 kali. Jarak lensa objektif terhadap lensa okuler 35 cm. Teropong digunakan dengan mata tak berakomodasi. Berapa jarak fokus okulernya? Diketahui M sama dengan 6 kali, D sama dengan 35 cm,
Penyelesaian M sama dengan FOB dibagi dengan FOK. FOB sama dengan M dikali FOK sama dengan 6 FOK. D sama dengan FOB ditambah FOK 35 cm sama dengan 6 FOK ditambah FOK sama dengan 7 FOK. FOK sama dengan 35 cm dibagi dengan 7 sama dengan 5 cm. Soal yang keempat, sebuah teropong mempunyai perbesaran angular 10 kali dan kekuatan lensa objektif 2 dioptri. Berapa panjang teropongnya? Diketahui M sama dengan 10 kali, POB sama dengan 2D. Penyelesaian POB sama dengan 1 FOB, FOB sama dengan 1 POB sama dengan 1 dibagi 2 meter sama dengan 50 cm. M sama dengan FOB dibagi FOK, FOK sama dengan FOB dibagi dengan M sama dengan 50 cm dibagi 10 sama dengan 5 cm. Dia sama dengan FOB ditambah FOK sama dengan 50 cm ditambah 5 cm sama dengan 55 cm. Soal yang kelima, sebuah teropong bintang memiliki jarak lensa objektif dengan lensa okular 120 cm dan fokus lensa okularnya 10 cm. Berapa kali perbesaran yang dihasilkan untuk mata tak berakomodasi? Jawab, diketahui dia sama dengan 120 cm, FOK 10 cm. Penyelesaian, FOB sama dengan D dikurang FOK sama dengan 120 cm dikurang 10 cm sama dengan 110 cm. M sama dengan FOB dibagi FOK sama dengan 110 cm dibagi 10 cm sama dengan 11 kali.